Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa dipimpin oleh KM ya, ketua kelas. Silakan. Belum ya, Rafi? Pada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pengertian. Amin. Selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempunyai jiwa patriotisme dan nasionalisme, sebenarnya kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Silakan yang dipimpin teman kita selanjutnya salsa. Silakan salsa. Bluetooth disconnected. Berdiri. Bluetooth connected. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk kembali. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 4 tentang kewirausahaan. Nah, masih ingat pelajaran kita yang lalu tentang apa? Mencari arti dari kata-kata atau paragraf. Oh ya, mencari kata baru atau kosakata baru, dan selanjutnya dibuat kalimat. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok ya. Adapun tujuannya hari ini, pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, melalui membaca teks bacaan, peserta didik dapat menentukan ide pokok dalam setiap paragraf dengan benar. Yang kedua, melalui teks bacaan, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah cerita baru dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis ide pokok dalam setiap paragraf dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi cerita baru berdasarkan kreativitas. Yang keempat, peserta didik dapat membacakan hasil diskusi kelompok di depan teman-teman kelompok.
Itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nih Ibu mau tanya, apakah kalian pernah membaca sebuah teks bacaan? Pernah? Di mana kalian baca buku apa? Banyak ya? Di koran, majalah, ya. Nah, informasi apa yang kamu dapatkan dalam teks itu? Ada apa saja yang kamu dapatkan? Ada tokoh, latar, tema, alur, terus paragraf, ada ide pokok. Oke, nah di sini kita akan membahas masalah ide pokok. Apa ide pokok itu? Ayo kita bersama-sama coba lihat tayangan video pembelajaran di depan. Kalian amati, boleh bersama-sama ikutin, ada lagunya ya. Nah, kalian lihat di video pembelajaran ada lagunya. Boleh bersama-sama kita bernyanyi ya. Video pembelajaran mengenai ide pokok. Nah, sudah kalian amati ya. Nah, di sini coba kalian tentukan dalam wacana ini. Nah, ada satu paragraf. Coba Ibu bantu bacakan. Asraf coba bacakan. Ya, ini bacakan dulu wacananya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptoporosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Oke, ada satu paragraf. Nah, ada yang bisa menentukan ide pokoknya tadi?
Ayo, siapa? Siapa yang bisa? Siapa? Ayo, ada yang tahu ide pokoknya? Oke, Dwi, apa Dwi ide pokoknya? Bencana banjir menimbulkan beberapa penyakit. Oke, good. Beri aplaus pada Dwi. Bencana banjir menimbulkan beberapa penyakit. Betul tidak? Nah, tadi ya, kalian juga sudah menyimak pembelajaran beberapa tentang ide pokok. Mencari dulu kalimat utamanya. Nah, ini ya, sekarang kalian bentuk kelompok ya. Beberapa ada 4, ada 5 siswa bentuk kelompok. Ibu sudah bagi ya. Nah, namanya ibu tentukan dulu kelompoknya. Kelompok pertama kreatif. Yang pertama ya, kelompok pertama kreatif. Kelompok kedua gotong royong. Kita beri nama kelompok 2 gotong royong. Ketiga pendidikan global. Kelompok 4 benar cookies. Oke, nih kalian udah kita bentuk kelompok. Selanjutnya nih di dalam ini kalian akan berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya ya mengenai tadi mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, setelah itu ide pokok itu kalian kembangkan menjadi sebuah cerita baru. Oke, paham? Bisa dimengerti? Nah, diskusi yang kalian berkolaborasi sama teman-temannya, bekerja sama menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Oke, ibu akan bagikan KPD-nya ya. Hijau siapa tadi yang hijau? Kelompoknya yang hijau berkebenkaan global. Iya. Terus dia. Nah, kritis. Ini. Terus silakan kalian diskusikan dengan temannya. KPD itu ada beberapa paragraf dalam wacana. Itu ada 4 paragraf dalam wacana. Kalian tentukan setiap paragrafnya itu ide pokoknya, ya. Nah, selanjutnya yang kedua kalian kembangkan salah satu ide pokok berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Kembangkan menjadi sebuah cerita baru. Ya, boleh ikutan diklik, boleh bareng-bareng. Dibuka aja klipnya. Nah, jadi ada yang mencari, yang membaca, dibuka aja klipnya. Jadi dibagi-bagi kertasnya, ya. Nah, oke, ada yang baca, ada wacananya, ada yang menyimak. Silakan tulis ya nama kelompok. Tulis nama kelompok kalian beserta pesertanya masing-masing ya. Oke. Ya, tulis semua kelompoknya.
Ya, boleh. Ya, boleh di atas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Apabila sudah selesai, boleh nanti yang sudah siap bacakan hasil diskusinya di depan teman-temannya ya. Ya.
ada kertas yang berwarna itu nanti tempelkan di depan ya, sesuai dengan paragraf masing-masing ya, kelompok kalian. Kalian kelompok berapa berarti paragraf keberapa. Di kelompok 1 paragraf ke-1, kelompok 2 paragraf kedua. Ya, kali tempel ke di depan ya, di papan ya. Ya. Ada yang sudah? Apabila sudah, boleh kalian bacakan hasil diskusinya ke depan. Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 2 ya. Silakan bacakan hasil diskusinya ke depan, perwakilan kelompoknya. Oke. Kami kelompok 2 dari kelompok gotong royong. Paragraf pertama, ide pokoknya pada mulanya Nadia ingin mengenalkan pada masyarakat. Paragraf kedua, cara pengusaha memasarkan produk usahanya. Paragraf ketiga, keberhasilan perusahaan hingga bisa dikenal masyarakat. Paragraf keempat, cara pengusaha mempertahankan produk usahanya. Indra mengungkapkan omset kerajinan eceng gondok yang dijual oleh Koperasi Bangkit Bersama menembus RP 5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah per bulan. Kerajinan dijual melalui kegiatan pameran dan bisnis secara online. Selain itu, produk-produk tersebut mulai dipasarkan di wilayah Jawa Barat. Terima kasih. Oke, yang tadi hasil diskusi apa cerita barunya boleh kamu tempelkan sesuai paragrafnya ya di sini. Tempelkan dulu nanti. Ini paragraf berapa? Kedua. Berarti di sini tempel. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini satukan lagi. Selanjutnya ada lagi perwakilan kelompok berapa? Oke. Kelompok 4 ya. Oke, silakan. Ya, kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 bernama Kritik. Paragraf pertama, informasi tentang pengusaha. Paragraf kedua, cara pengusaha memasarkan produknya. Paragraf ketiga, keberhasilan perusahaannya hingga bisa dikenal masyarakat. Paragraf keempat, cara pengusaha mempertahankan produk usahanya. Tolong isi SMK mempertahankan usahanya. Mulia Modivia Dinasa, siswi sekolah menengah kejuruan negeri SMKN Sapi di Kolong Dulu, disebut wirausaha muda. Ia mempertahankan usahanya busana rajut yang dijalaninya sejak 2016. Paragraf keempat ya, silakan tempelkan sesuai dengan paragrafnya. Paragraf keempat berita barunya. Bluetooth disconnected. Dan selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Kelompok pertama. Oke. Silakan baca, sebutkan nama kelompoknya ya serta jawabannya. Tadi dari kelompok pertama kreatif. Kreatif kelompok pertama ya.
Paragraf pertama. Pada mulanya Nadia mengenalkan pada masyarakat. Paragraf kedua. Cara memasarkan produk usahanya. Paragraf ketiga. Keberhasilan perusahaan hingga bisa dikenal masyarakat. Paragraf keempat. Cara mempertahankan produk usahanya. Kembangkan salah satu ide pokok tersebut. Ide pokoknya Berapa? Paragraf berapa? paragraf pertama. Pertama, oke. Edi Juandi, pengusaha asal jagung. Bogor populer dengan beragam jenis jagung. Potensi inilah seperti asinan buah dan asinan jagung. Potensi inilah yang dimanfaatkan Edi Juandi, perajin dari Kabupaten Bogor. Edi Juandi memanfaatkan Bogor jagung. Kasih boleh tempelkan ceritanya sesuai dengan paragrafnya ya. Oke, selanjutnya siapa? Kelompok 3. Oke, sebutkan nama kelompoknya ya. Dan hasil diskusinya. Lalu saya dari kelompok berkebinekaan global. Paragraf pertama, ini pokoknya pada mulanya Nadia mengenalkan pada masyarakat. Paragraf kedua, ini pokoknya cara memasarkan produk usahanya. Paragraf ketiga, keberhasilan perusahaannya sampai dikenal masyarakat. Paragraf keempat, cara pengusahaan produk usahanya. Kembangkan salah satu ide pokok tersebut. Paragraf ketiga, keberhasilan Reza dalam perusahaannya sampai bisa dikenal masyarakat Indonesia. Bermodal 20 juta sampai bisa mencapai cita-citanya dan impian. Setelah keberhasilannya itu, Reza membangun perusahaan lagi di luar kota. Terima kasih. Boleh tempelkan ceritanya berdasarkan paragrafnya ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus pada teman-teman semuanya ya yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan dulu. Oke, nah kalian sudah berdiskusi ya mengenai ide pokok dalam setiap paragraf. Oke, Ibu akan meluruskan di sini berbagai macam pendapat kalian ya. Di paragraf pertama, ini pada mulanya Nadia Ursulia Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu, ya. Karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Setelah remaja, dia mulai menjadi bisnis susu kemasan. Nadia ingin mengenalkan minuman susu pada masyarakat. Nah, ide pokoknya tadi kita harus cari apa? Ide pokok biasa dari mana tadi? Awal, kalau enggak? Di akhir. Berarti ini kalimat utamanya mengenai Nadia ya. Dia itu seorang siapa? Seorang pengusaha. Jadi ini ide pokoknya apa? Sebenarnya. Jadi Nadia ingin mengenalkan pada masyarakat. oke, Nadia itu adalah pengusaha. Berarti yang benarnya adalah apa? Informasi tentang pengusaha susu. Siapa pengusaha itu? Nadia. Oke, ada yang benar tadi ya. Yang kedua, paragraf kedua, untuk menyalurkan keinginan itu Nadia mengajak dua temannya, Toga Christopher dan Siti Hadi Kusmiati. Mereka mulai memasarkan susu pada tahun 2016 dengan modal kecil dan nama dagang klinik susu. Nadia dan kedua temannya harus berjuang untuk memasarkan produknya. Nadia termasuk orang yang bermental baja. Dia rela mengangkut sendiri produk dari satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan dia menjadi pedagang asongan di acara-acara publik agar produk susunya dikenal masyarakat. Keluarga sangat menentangnya karena kasihan melihatnya banting tulang seperti itu. Nah, ada yang tahu tadi ide pokoknya apa? Kedua? Cara pengusaha memasarkan produk usahanya. Ya, itu ya sebenarnya cara pengusaha memasarkan produk. Tadi berbagai macam cara ya. Pengusahanya tadi siapa? Nadia kan. Nah, caranya dia cara memasarkannya
banyak tadi ya, yang mau jalan asongan, ya suruh bekerja keras dia banting tulang tuh. Berarti itu pokoknya cara pengusaha memasarkan produknya. Yaitu apa produknya? Susu. Selanjutnya paragraf ketiga. Kini Nadia sudah meraih apa yang dicita-citakannya. Perusahaan yang bernama Klinik Susu atau KS Group sudah dikenal masyarakat. Omset perusahaannya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Usaha yang sedang naik daun ini juga memberikan peluang kerja kepada orang banyak. Ya, meskipun sudah sukses, Nadia tetap rendah hati. Menurutnya capaian yang berhasil diraihnya adalah berkat dukungan keluarga dan kerja sama tim di perusahaannya. Nah, paragraf ketiga, ada yang tahu? Keberhasilan usaha yang disadari masyarakat. Keberhasilannya tadi ya, suksesannya ya, sehingga susunya dikenal masyarakat. Itu ide pokoknya keberhasilannya dia ya, mengenalkan susunya baik ke masyarakat. Nah, paragraf yang terakhir yang keempat, sebagai pengusaha Nadia selalu serius dalam mempertahankan kemasan dan standar susunya. Susu kemasan produksinya tidak memakai bahan campuran lainnya. Dengan begitu manfaat dan kandungan susu yang baik bagi kesehatan akan selalu terjaga. Kepercayaan masyarakat adalah hal yang penting dalam usahanya. Nah, paragraf keempat apa? Cara pengusaha mempertahankan produk usahanya. Ya, paragraf keempat itu berarti caranya, cara dia mempertahankan produknya bagaimana? Tidak apa tadi mencampur susunya ya dengan bahan lainnya. Jadi cara pengusaha mempertahankan produknya. Oke, sampai sini sudah mengerti mengenai ide pokok? Sudah? Nah, selanjutnya kalian coba untuk mengasah kemampuan kalian lagi nih, ada penilaian formatif. Kalian kerja sendiri-sendiri ya. Nah, silakan kalian tulis nama dan kelasnya. Oke. Yang LKPD-nya dikumpulkan ya. Ini. Nah, LKPD-nya disatukan, kumpulkan. LKPD-nya sini kumpulkan ya yang sudah slide tadi. Ini mana LKPD-nya? Satukan. Sudah kebagian semua? Sudah. Silakan kalian tulis nama. Di situ ada 4 soal ya, ada wacana bacaan dalam satu paragraf. Kalian isi, tentukan masih mengenai ide pokok, dan kalian buat cerita baru berdasarkan ide pokok tersebut ya, menurut bahasa kalian sendiri dan kreativitas kalian sendiri ya. Boleh. Jangan lupa beri nama ya, biar ibu bisa menilainya nanti gampang. Kalau nggak ada nama nanti bingung ibu ya. Nah, jangan lupa beri nama terlebih dahulu dan kelasnya.
Silakan ya, ini kerja sendiri-sendiri ya. Nah, menurut pendapat kalian masing-masing. Ini ada tes formatif. Ceritanya juga menurut pendapat kalian sendiri. Bila ada yang masih kesulitan boleh bertanya yang belum dipahami. Misalnya pelan-pelan ya, yang rapi. Oke. Bila ada yang ditanyakan silakan, yang mengalami kesulitan belum mengerti Bu, boleh tanya silakan. Apabila sudah selesai, boleh dikumpulkan ya. Jangan saya masuk ya. Ya. Saya masuk. 8, 9, 10.
9. Masih kurang 15 menit lagi, Bu. Saya mau lanjut dulu, Ibu coba tanya. Saya lanjut dulu, belum selesai saya. Oh iya, sudah kalau gitu. Saya lanjut sendiri ya. Oke, sudah. Kalau sudah kumpulkan ya. Ayo, sudah kumpulkan. Ketua kelompoknya kumpulkan masing-masing setiap kelompoknya. Ayo kumpulkan. Sudah selesai? Boleh kumpulkan semuanya ya. Oke. Boleh mana? Ya. Ayo kumpulkan ya. Kalau sudah selesai sini dikumpulkan sini sama Ibu. Sudah. Ya, semuanya sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua belum? Sudah, oke. Nih, semuanya sudah kerjakan penilaian formatifnya. Nih, kalian bertanya. Nih, setelah kalian belajar pada hari ini mengenai ide pokok, apa pendapat kalian? Apa kesulitan kalian dalam pelajaran ini? Apakah kalian sudah mengerti? Kalian senang? Nih, silakan ditulis di tempat refleksi ya di sini. Boleh kalian tulis masing-masing ya. Tempelkan di kolom refleksi. Ya. Boleh. Kalau sudah tempel di papan refleksinya ya. Silakan.
Tulis bagaimana tanggapan kalian setelah pembelajaran pada hari ini. Nah, kalau sudah boleh Asraf tempel di paparan pensil. Boleh tempel dulu. Silakan. Ayo. Tanggapan kalian pada pembelajaran hari ini. Ya. Boleh kamu bacakan? Senang dan gembira bisa tahu pelajaran baru, Bu. Oh, senang dan gembira tahu pelajaran baru mengenai Depoko. Ayo yang lain, sok tempelkan. Jadi mau baca? Oke, lanjut. Mau lu membacakannya. Merasa senang dan bahagia. Asraf bisa mengetahui cara mencari ide pokok dan bisa saling bekerja sama. Oke. Stop bacakan. Sangat senang sekali berdiskusi bersama-sama dan menulis bersama-sama. Senang sekali bisa berdiskusi bersama-sama dengan teman. Oke, silakan tempelkan, bisa, sok. Dan tempelkan saja, tempelkan. Silakan tempelkan. Oke. Ayo. Udah semua tempelkannya. Ayo. Tempel aja, Nek. Ayo. Agar kalau bacakan, bacaanmu. Bacain, Bot. Bacain dulu aja. Belum nempel nggak apa-apa. Tuh. Bacain dulu. Bacain. Sangat senang karena bisa berdiskusi. Oke. Ayo. Mau bacakan, ayo. Bacakan nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Merasa sangat tenang dan bahagia karena bisa mengetahui pelajaran baru dari ide pokok. Oke, terima kasih. Ayo. Dah tempel ayo, Neng. Ayo kakak. Neng. Dua. Jadi tempelkan saja, ayo. Nanti bisa kalian baca-baca lagi ya, kata teman-temannya. Kalian boleh. Oke. Gak apa-apa, stop, biarin. Nah. Oke. Oke ya, sudah kalian simpulkan pada pelajaran kita hari ini mengenai ide pokok. Ingat lagi ya, mencari ide pokok. Ide pokok itu ada di awal. Kalau di awal di akhir kalimat. Dan cari terlebih dahulu kita baca dulu wacananya ya, baca keseluruhannya setiap paragraf. Lalu tentukan ya apa kalimat utamanya. Terus letak ide pokok biasanya ada di mana tadi? Awal atau akhir. Oke. Nah, untuk pelajaran kita selanjutnya, materi kita selanjutnya tentang idiom ya. Kalian cari tahu apa idiom itu. Ada yang udah baca? Bahasa Indonesia tentang idiom? Nah, cari di kamus bahasa Indonesia ya.
apa itu dia untuk pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Pelajaran kita hari ini sudah selesaikan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.